Hey bro, oke. Kenapa sih lu harus jadi content creator? Kenapa gak yang lain? Kenapa lu milih jadi content creator? Kan lu programmer. Oke, kenalin dulu guys. Nama gue Sena. Gue berprofesi sebagai programmer. Dan sekarang gue lagi belajar dan mau serius di content creator. Gue yakin nih kalian pasti bertanya-tanya gitu ya. Dari gue yang programmer, kenapa jadi lu mau jadi content creator? Oke, ini video long pertama gua itu, dan ini pertama kali banget gua tampil di depan kamera gitu ya. Jadi gua berusaha pede di sini, dan mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih lu mau jadi content creator? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak lu tetap jadi programmer atau lainnya? Oke, gue yakin banyak pertanyaan nih dari kalian. Jadi mungkin gue akan spill beberapa pertanyaan yang mungkin juga akan kalian tanyain nih ke gue. Jadi mungkin yang pertama menurut gue pertanyaannya, kenapa lu nggak fokus aja bang jadi programmer? Oke, gue jadi programmer udah 10 tahun bro. Gue udah ngerasain tuh susah gampang ya jadi programmer gitu. Dan gue udah pernah bikin website, gue udah pernah bikin mobile application, gue pernah macem-macem lah ya, jadi solution architecture, jadi COE, Center of Excellence, dan lain-lainnya gitu. By the way, gue itu di setiap perusahaan gue itu selalu membuat sesuatu yang baru gitu ya di kantor gue, dimana yang bisa berimpact ke perusahaan gue gitu. Jadi gue sangat suka dengan programmer begitu, dan gitu juga gue juga suka sama research hal-hal baru terkait teknologi gitu. Nah, kenapa bang lu nggak fokusin aja seperti pertanyaan yang sebelumnya gitu ya? Gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya gue nih udah mulai bosen. Gue ngerasa kayak hidup gue tuh repeat gitu, ngulang tiap hari dengan hal yang sama gitu. Contoh, gue kasih contoh, misalkan gue bangun tidur, gue mandi, gue siap-siap kerja, gue berangkat kerja, gue nyampe kantor, gue kerja, gue pulang lagi, nyampe rumah lagi, istirahat lagi, besok pagi gue bangun lagi gitu ya, dan melakukan yang sama tuh hampir setiap hari. Gue jujur, gue nggak tahu gitu, gue boring banget dengan kondisi itu. Jadi gue mencoba sesuatu yang baru nih. Dan konten kreator ini jujur gue belum pernah paham, belum pernah tahu gimana caranya dan lain-lainnya. Jadi gue bener-bener belajar dari nol dan gue suka gitu ya. Nah mungkin pertanyaan kalian selanjutnya adalah, nah, terus kenapa lu milih jadi konten kreator bang? Kenapa nggak jadi yang lain aja gitu ya? Oke, jadi gini ceritanya. Di suatu sore gue pulang kerja gitu ya, gue pulang bolak-balik kerja tuh, gue naik kendaraan umum, terkadang juga bawa kendaraan pribadi gitu ya. Jadi pada saat gue naik kendaraan umum gitu ya, lebih tepatnya di bus, itu gue nonton beberapa short yang menurut gue sumpah itu bagus banget gitu. Jadi dari situ gue mulai belajar nih, gue kulik nih, gimana sih bikin sebuah short video yang menarik gitu ya. Gue research, gue belajar, akhirnya gue udah mulai dapat nih beberapa hal gitu ya. Beberapa hal yaitu CapCut, terus ada AI gitu ya, dan lain-lainnya nih. Nah, dari situ gue mulai dalamin lagi nih guys. Gue mulai dalamin lagi sampai gue dulu bermula dari clipping video gitu ya. Clipping video, gue clipping video, gue upload ke YouTube gitu ya. Gue belajar berawal dari situ. Selanjutnya gue bikin sebuah short video dari AI gitu ya. Jadi gue bikin gambarnya dari AI, gue bikin video potongan videonya itu dari AI. Selanjutnya gue baru editing videonya tuh pakai CapCut gitu guys. Nah dari sini kan kalian tahu ya, kalau
ngebuat sebuah konten itu nggak gampang, terutama untuk gua gitu ya, terutama untuk gua itu nggak gampang. Nah, bisa kali lu subscribe, lu like, komen, karena buat video itu susah guys. Nah, dari sini gue belajar. Dari sini gue belajar kalau membuat sebuah video itu ternyata stepnya tuh banyak dan panjang. Gitu. Jadi yang pertama, ini karena gue pemula, mungkin informasi dari gue nggak begitu tepat gitu ya. Tapi ini yang gue lakukan. Yang pertama gue kali bikin sebuah konten itu adalah pertama nih, gue akan nyari ide kontennya apa, isi kontennya apa gitu ya. Gue cari dulu ide kontennya apa, selanjutnya itu gue research gitu ya. Gue research, contoh deh, kayak video short gue yang komputer pertama di dunia gitu ya. Itu gue research dulu komputer pertama tuh di tahun berapa, bagaimana, dan lain-lainnya. Dan ternyata ketemulah nama teknologi dari 2000 tahun lalu yang disebut Antikythera gitu ya. Nah itu tuh gue research dulu tuh guys, gue research dulu. Habis itu gue mulai bikin narasinya nih, bikin narasinya sehingga bisa memuat video dalam waktu kurang dari 1 menit gitu ya, dengan informasi yang tepat gitu dan banyak bisa ditangkap oleh penonton-penonton gua gitu ya, dan menarik juga tepatnya. Nah jadi dari situ gua, setelah gua video editing dan lain-lain gitu ya, gua upload ke YouTube gitu. Nah itu prosesnya tuh untuk jadi konten kreator, dan itu gue short dan gue pemula gitu ya. Mudah-mudahan gue bisa banyak belajar lagi gitu ya, gue bisa jadi membuat video yang lebih bagus lagi, membuat karya yang lebih bagus lagi, malah bisa-bisa alhamdulillah kalau gue terkenal gitu ya. Jadi itu pembelajaran gue kenapa gue milih konten kreator, jujur karena gue suka banget. Setelah gue nyemplung nih di konten kreator ini gitu, gue nyemplung di konten kreator ini, gue suka banget parah gitu. Nah makanya gue lanjutin dan gue seriusin sampai sekarang. Nah mungkin pertanyaan kalian selanjutnya adalah, terus kerjaan lu gimana bang? Oke, kerjaan tuh tetap prioritas number one buat gue guys, karena gue dibayar, gue digaji sama perusahaan gue. Jadi gue punya tanggung jawab dan gue punya kewajiban juga ke perusahaan gue gitu ya. Apalagi sekarang alhamdulillahnya gue dikasih kepercayaan gitu ya untuk menjalankan sebuah project which is itu cukup gede, menurut gue cukup gede gitu ya. Alhamdulillah gue dikasih kepercayaan. Nah itu gue lagi sedang ngebuat itu gitu guys. Nah profesionalisme itu number one buat gue. Jadi kantor itu prioritas number one buat gue. Nah terus lu gimana jadi konten kreatornya bang? Oke, gue jadi konten kreatornya itu di sela-sela gue punya waktu luang. Contoh misalkan gue Sabtu Minggu gitu ya, gue nggak ada acara keluarga dan gue nggak keluar gitu ya, itu gue belajar konten kreator atau buku-buku yang lainnya gitu ya, karena perfectly gue suka banget baca buku gitu ya. Dan konten kreator tuh menurut gue sangat menarik gue banget nih, makanya di waktu-waktu luang gue biasanya baru gue lakukan si konten kreator ini gitu. Begitu juga mungkin pulang kerja, kalau misalkan gue nggak capek-capek banget gitu ya, masih ada waktu luang gitu, gue akan melakukan konten kreator, nyari ide dan lain-lainnya gitu ya. Oke, mungkin guys sampai situ dulu aja. Capek gue kalau ngejelasin mulu gitu ya. Jadi kalau lu mau bertanya silakan tanya aja di komen. Kalau bisa gue jawab, gue jawab. Kalau lu mau nanya terkait programming, lu mau nanya terkait arsitektur, IT dan lain-lain, whatever gitu ya, komen ke gue aja. Nanti gue bales kalau misalkan gue tahu jawabannya gitu. Mungkin nyampe sini aja videonya. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.